Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Latif, mahasiswa PPG Universitas Pendidikan Indonesia. Nomor induk mahasiswa 201698242070. Program studi Pendidikan IPS, Unit Kerja SMP Muhammadiyah 35 Jakarta. Materi IPS yang akan saya ajarkan berkaitan dengan interaksi sosial di kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya robbal alamin. Oke, kita seperti biasa lanjut menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya dan dilanjutkan Mars Muhammadiyah. Oke, bisa? Bisa. Kita mulai. Tangannya di Indonesia, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri. dari lalu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yuk, masih di kepala, tangannya di dada. Telah bersinar syahadat, dua melingkar, warna yang hijau berseri, membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Di gunung raja cerah gemerlap, mengusir kabut hitam,
kaum muslimin, tinggalkan keraguan. Lihatlah matahari telah dingin di ufuk timur sana. Seruan ilahi Rabbi, samina wa atona. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan duduk kembali, kita melanjutkan pertemuan di hari ini. Oke, baik. Sebelum Bapak mulai ya untuk kegiatan materi, dan ingat, kemarin sudah Bapak sampaikan materi dapat kalian akses melalui blog yang sudah tersedia ya, dari yang sudah Bapak buat. Ada tampilan artikel sebagai bahan bacaan kalian, ada juga PowerPoint di dalamnya, dan juga tayangan video yang bisa kita pelajari. Gitu ya? Oke. Dan kemarin juga sudah Bapak berikan gambaran tentang pemetaan daripada asesmen awal seperti biasa ya. Ada pembentukan kelompok berdasarkan minat dan bakatnya ya. Kalau tidak salah ini kelompok 1 dengan apa temanya? Audio. Jadi kecenderungannya belajar dengan mendengar, gitu ya. Dan kelompok kedua adalah visual, yakni memahami atau mengamati dengan cara melihat, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kinestetik, yakni dengan olahraga. Tidak mesti pelajaran POJOK yang melakukan olahraga, tapi di semua mata pelajaran bisa melakukannya. Dan ini bagian daripada minat dan bakat. Oke, kita lanjut. Di hari ini Bapak sudah mendapati informasi sebelumnya dari wali kelas. Ada beberapa yang tidak hadir, tapi alangkah baiknya Bapak mengabsen satu persatu, karena Bapak tidak mau di antara kalian, baik 1 orang ataupun 2 orang, ya, ada yang tidak hadir tanpa Bapak cross check. Oke, langsung. Yang pertama, Adi Setio. Oke. Anisya. Hadir. Asya? Hadir. Oh ya, Asya Peroza ya. Bagus. Hadir. Ciko. Dimas. Hadir. Paki. Hadir. Kenzo. Wildan. Hadir. Guntur. Hadir. Nadine. Hadir. Naila. Gak hadir ya. Neira. Raihan. Hadir. Sinta. Hadir. Siva. Hadir. Oke. Zauki. Hadir. Sami. Hadir. Quina. Gavin. Hadir. Oke, Gavin hadir. Jadi hari ini 1 orang saja yang tidak hadir ya. Dan alhamdulillah kita masih berkesempatan ya untuk hadir di pertemuan kita di hari ini. Oke, lanjut. Dari materi yang sudah Bapak berikan ya, adakah di antara kalian yang ingin bertanya sebelumnya? Ada? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Dari materi ini, adakah di antara kalian yang ingin bertanya? Enggak? Enggak ada ya? Enggak ada, Pak. Yakin enggak ada? Yakin enggak ada? Oke, karena enggak ada yang bertanya berarti sudah memahami materi yang sudah Bapak berikan. Maka Bapak yang bertanya. Bapak yang bertanya, sepakat ya? Oke, kemarin kita berbicara tentang interaksi sosial
ya, materi sebelumnya juga sudah kita ketahui bagaimana keberagaman lingkungan, ya. Ada lingkungan fisik, ada lingkungan sosial. Dan di hari ini kita bahas tentang yang namanya interaksi sosial, di mana interaksi sosial tentu sangat dipengaruhi atau bisa juga mempengaruhi keberagaman lingkungan. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Oke. Bapak sedikit ada pertanyaan berkaitan dengan kegiatan di kita hari ini. Bapak minta tolong, siapa di antara kalian ada yang bisa menjawab apa itu yang dimaksud dengan interaksi sosial? Ada? Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Ada? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan interaksi sosial? Nggak ada? Serius nih nggak ada? Sinta? Interaksi sosial adalah hubungan timbal. Tunggu sebentar. Pegang. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Oke, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik. Nah, ini catatan buat kita ya. Penggunaan handphone sebagai sumber belajar tidak melulu ketika kita perform di depan, kita hadirkan handphone itu. Tapi kita harus bisa menguasai. Gitu ya. Apa tadi jawabannya? Interaksi sosial adalah Hubungan timbal balik. balik. Gitu ya. Oke, nah masih pertanyaan dengan Sinta. Di luar kepala dong, harus di luar kepala ya. Kira-kira di hari ini kamu sudah berinteraksi? Sudah. Coba sebutkan contoh interaksi yang sudah kamu lakukan hari ini. Interaksi dengan guru, terus orang tua, dan teman-teman. Oke, tepuk tangan dulu buat Sinta. Tadi interaksi dengan guru, orang tua. Ya, diawali dengan interaksi orang tua. Kenapa diawali dari orang tua? Karena kita tidur di rumah, bermula dari rumah sampai sekolah baru ketemu yang namanya guru. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke, kemudian Bapak mau menanyakan satu lagi. Di antara kalian, siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan deh, yang paling singkatnya, menyebutkan dua bentuk interaksi sosial. Dua bentuk interaksi sosial. Ada? Oke, Wildan, silakan berdiri. Mikrofonnya, tolong. Dua, Pak. Dua bentuk interaksi sosial. Dua interaksi sosial, yang pertama menyapa guru, dan yang kedua berpamitan dengan orang tua sebelum sekolah. Dua bentuk interaksi sosial. Ayo. Tadi apa? Menyapa guru-guru, dan yang kedua berpamitan bersama orang tua sebelum pergi ke sekolah. Oke, ada yang bisa cross check? Dua bentuk interaksi sosial. Ayo, kayaknya Wildan masih belum bisa memaksimalkan nih bahan bacaannya. Ada? Ada? Siapa? Atau Wildan lagi gugup nih? Jawabannya kurang tepat, tapi tepuk tangan dulu buat Wildan. Yuk, dua bentuk interaksi sosial. Ada? Yuk, yang penyebutannya tuh mirip nama belakang Bapak, Abdul Latif. Ayo, ada? Oke, Guntur. Berdiri, Tur. Asosiatif dan disosiatif. Kurang kenceng, Bapak nggak dengar loh. Asosiatif dan disosiatif. Asosiatif dan? Nah, menurut Guntur, apa yang dimaksud dengan asosiatif? Nih, sini. Sini. Apa yang dimaksud dengan asosiatif? Ayo. Apa yang dimaksud dengan asosiatif? Ada yang bisa bantu temennya? Apa yang dimaksud dengan asosiatif? Asosiatif adalah satu bentuk interaksi sosial yang berupaya untuk kerjasama atau proses persatuan, penyatuan. Boleh. Ya, itu yang dikatakan asosiatif. Sedangkan sebaliknya adalah disosiatif. Tadi disosiatif. Masih paham nggak disosiatif? Kalau ada asosiatif berarti ada disosiatif. Kalau asosiatif tadi bekerja sama, disosiatif berarti apa? Sebaliknya. Apa yang terjadi?
persaingan. Coba silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu buat siapa namanya? Guntur. Oke. Berdiri. Disosiatif. Disosiatif. Berdiri. Tepuk tangan untuk Nadine. Disosiatif itu kayak persaingan Pak, kayak antara lomba gitu Pak. Oke. Boleh lomba ataupun kompetisi. Ya. Itu termasuk dengan persaingan. Oke, untuk lebih detailnya kita akan lihat tampilan di depan. Bapak hanya sedikit menjelaskan materi karena kalian sudah baca, walaupun beberapa di antara kalian tadi masih belum bisa maksimal. Oke ya, jelas ya. Nah, ini Wildan koreksi. Tadi apa jawabannya yang benar dari Guntur? Ada asosiatif dan disosiatif. Kayaknya dia lagi galau, mikirin mantan. Oke, lanjut. Lihat di depan ya. Hari ini kita memiliki tujuan penting. Kenapa harus belajar yang namanya interaksi sosial? Ya, yang pertama berkaitan dengan bagaimana kalian bisa mengidentifikasi atau bisa membedakan, menciri-cirikan yang namanya lingkungan masyarakat. Apa sih bedanya lingkungan masyarakat sama lingkungan fisik? Nih, kalau lingkungan fisik nih sekolah, ya kan? Lingkungan fisik nih ada temboknya, ya kan? Gedung itu fisik kan? Ya enggak? Tapi yang namanya lingkungan daripada masyarakat ataupun sosial berkaitan dengan aktivitas kehidupan. Udah jelas? Kalau fisik berarti berkaitan dengan benda mati, ya, sarana, prasarana, ya kan? Ya enggak? Ya. Tapi kalau yang namanya lingkungan sosial ataupun lingkungan masyarakat berkaitan dengan aktivitas kehidupan. Kita menghirup udara, hidup nggak? Hidup. Terus kita memandang wajah temannya, hidup nggak? Hidup. Kita melakukan percakapan, hidup nggak? Hidup. Kita makan, hidup. Bahkan kita tidur, hidup. Oke? Sampai sini jelas? Oke. Terus yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis lingkungan masyarakat di sekitar. Jadi penting kita belajar interaksi itu bagaimana kita bisa membedakan. Oh, ternyata ini lingkungan yang harus saya ikuti, berarti baik, gitu ya. Oh, ini lingkungan yang harus saya hindari, saya jauhi. Berarti ini lingkungan yang negatif. Oke, sampai sini jelas? Oke, lanjut. Peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk nih yang tadi nih. Bentuk-bentuk yang akhirnya bikin Wildan galau. Ternyata dia salah ngejawab. Apa jawabannya tadi? Asosiatif dan disosiatif. Kalau asosiatif itu tadi apa? Kerjasama, penyatuan atau persatuan. Kalau disosiatif tadi apa? Persaingan, perpecahan, iya kan? Pertentangan, itu. Oke, paham sampai sini? Nah, lanjut. Yang terakhir adalah kalian bisa merefleksikan, bisa meninjau kembali, ingat-ingat lagi. Oh, di dalam interaksi sosial ada nilai-nilai yang tertanam. Contoh, ketika guru atau bapak ibu guru ya, atau orang tua di rumah berpesan, oh ini nggak boleh loh nak, kamu harus melakukan ini. Itu adalah bentuk daripada nilai-nilai sosial. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai sosial? Yakni berkaitan dengan filosofi atau falsafah kehidupan. Oke, lanjut. Nah, kira-kira apa yang kita harapkan dari pemahaman bermakna hari ini? Yakni bagaimana kalian bisa menyadari dari proses interaksi. Makanya pernah nggak terpikirkan dalam benak kalian, oh si bapak itu ngomong kalau dia lingkungannya buruk, pasti dia ikut terbawa-bawa menjadi buruk. Sebaliknya juga kalau lingkungannya baik, dia akan menjadi baik. Nah, di sini kalau kita pahami apa? Ternyata kalau kita salah masuk ke lingkungan, kita bisa terjerumus dengan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan di kemudian harinya. Contoh, mungkin di antara kalian ya sudah ada yang melihat, oh ternyata temennya ada yang salah pergaulan, ikut-ikut nongkrong, ngerokok, ya kan? Pulang larut malam, ini jadi masalah loh. Ya, yang seharusnya apa? Seusia kalian waktunya malam pulang, tidak sampai larut malam. Ya kan? Kan biasanya kalau udah lewat dari Isya itu aktivitasnya apa sih? Belajar di rumah. Ya kan? Jeda antara maghrib dengan Isya biasanya ngaji. Ingat? Nah, itu yang harus kita bisa pahami. Ternyata lingkungan membentuk kita. Lingkungan dilalui atau diproses, dibentuk
Ya, kita sebagai manusia melalui interaksi sosial. Oke, paham? Paham. Jadi kalau misalnya jati diri dari usia dini kalian tidak dibentuk dengan baik, Bapak mendapati beberapa kali ya, mungkin senior kalian atau bahkan dalam kehidupan Bapak sendiri ada yang akhirnya terjerumus pergaulan bebas, ya kan, mengkonsumsi ataupun menyalahi narkoba, gitu kan? Ya enggak? Ikut-ikutan balap liar dan lain sebagainya. Jangan sampai. Nauzubillah min dzalik. Oke, lanjut. Di sini Bapak ada tayangan video, ya. Kita lihat dahulu tayangan video ini, ya. Iran telah ancang-ancang untuk menghadapi Amerika Serikat dalam konfliknya dengan Israel yang tengah memanas. Oke, dibilang tadi apa? Iran berkonflik dengan Israel, ya. Tentu Israel di belakangnya ada siapa? Tapi yang sedang berkonflik di sini dalam pemberitaan seminggu terakhir adalah Iran dengan Israel, ya. Dua negara di Timur Tengah yang kalau kita masih paham dari penjelasan Bapak terakhir, Israel notabene adalah negara Yahudi, Iran Islam, yang sering kali kita pahami apa? Berseteru mengenai tidak hanya soal identitas agama, tapi juga politik. Oke, nah di sini kalau terjadi konflik berarti masuknya apa? Disosiatif. Oke, kita lanjutkan dulu ya tayangan videonya ya. Silakan simak dan pahami. Ya, Iran dikabarkan telah menyiapkan sejumlah langkah jika Amerika Serikat benar-benar memutuskan untuk ikut campur dalam perang melawan Israel. Hingga saat ini, pemerintah AS memang belum secara resmi menyatakan akan ikut berperang. Namun, Iran sudah memberikan sinyal bahwa mereka tak akan tinggal diam jika negaranya diserang atau jika ada pihak luar ikut memperkeruh situasi. Lantas, apa yang akan dilakukan Iran jika AS terlibat dalam perang Iran Israel? Simak selengkapnya dalam video berikut. Iran dikabarkan telah menyiapkan rudal dan peralatan militer lainnya untuk menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Langkah itu Iran ambil jika AS memutuskan ikut campur dalam perang antara Iran dan Israel. Kabar mengenai rencana Iran itu berasal dari pejabat Amerika Serikat yang telah meninjau laporan dari intelijen. Mereka menyebut Iran bersiap melancarkan serangan sebagai bentuk peringatan dan balasan terhadap kemungkinan campur tangan Washington dalam konflik Timur Tengah yang sedang memanas. Dua pejabat Iran pun mengonfirmasi bahwa Teheran siap menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah jika Washington ikut campur dalam konflik antara Israel dan Iran. Serangan akan dimulai dari pangkalan AS yang berada di Irak dan meluas ke negara-negara Arab lainnya yang menampung pasukan Amerika. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga menyampaikan peringatan keras. Dalam percakapan telepon dengan para diplomat Eropa, Araghchi menegaskan jika perang meluas, maka Israel dan para penduduk utamanya, termasuk Amerika Serikat, akan bertanggung jawab atas eskalasi tersebut. Situasi ini pun menambah ketegangan di Timur Tengah dan meningkatkan resiko konflik besar yang melibatkan kekuatan regional maupun global. Kekhawatiran akan pecahnya perang yang lebih luas juga semakin meningkat di kalangan pejabat Amerika Serikat. Jika AS benar-benar terlibat, maka konflik ini bisa melebar dan berdampak besar pada stabilitas kawasan Timur Tengah. Apalagi, Israel telah mendesak Gedung Putih untuk ikut campur dalam konfliknya dengan Iran. Menurut sejumlah pejabat, jika AS memutuskan bergabung dan membantu Israel menyerang fasilitas nuklir utama Iran di Fordo, maka dampaknya bisa sangat besar. Oke, dari tayangan video di depan, ya kita bisa ngambil kesimpulan nggak? Bisa nggak? Oke, Dimas. Oh, tunggu sebentar, teleponnya kasih. Ya. Menurut saya, Ya, yang kencang dikit dong. menurut saya interaksi di antara kedua negara tersebut termasuk interaksi sosial disosiatif. Disosiatif, sama seperti tadi ya. Disosiatif. Kenapa terjadi disosiatif? Karena terjadi Konflik. Ingat ya, terjadi konflik, perpecahan, pertikaian. Udah, sampai sini jelas? Sampai sini jelas?
Jelas? Oke, tepuk tangan dulu buat Dimas. Oke, jadi yang tadi bisa kita pahami, ini bagus banget ya, Dimas langsung responsif gitu ya. Iran dan juga Israel ternyata bertikai itu termasuk kategori bentuk interaksi sosial disosiatif, bukan paratif, disosiatif. Kalau dia persatuan, kalau dia perpecahan, kalau dia kompetisi, disosiatif. Kalau dia kerjasama, oke, jadi udah bisa dong ngebedain antara disosiatif dan asosiatif. Oke, thank you buat semua. Nah, kita balik lagi ke video ya, tayangan video ya. Di sini kita bisa menggarisbawahi ternyata buah daripada ataupun dampak daripada perpecahan, konflik dan lain sebagainya sangat-sangat tidak membantu kemajuan dalam peradaban. Sehingga apa? Kaitannya dengan keberagaman lingkungan masyarakat. Masyarakat kita muncul atau menjadi terpecah belah hanya karena pertikaian. Ada nggak di antara kalian yang kepengen melihat saudara-saudara kita satu sama lain saling bertikai? Nggak ada kan? Nah, hal ini harus dihindari. Oke, nah sampai sini udah paham? Kita lihat dulu nih sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. Tadi udah jelas ya. Hubungan, apa Sinta tadi? Hubungan, ingat, timbal balik. Ya, kalau di IPA tuh ada aksi, ada reaksi. Benar nggak? Ya. Jadi kalau misalnya Bapak ngomong ke kalian, kalian bisa merespon ke Bapak. Kalau misalnya Bapak ngomong ke kalian, kalian nggak ngerespon Bapak, berarti bisa dikategorikan sebagai apa? Bukan interaksi Sosial. bisa jadi interaksi fisik. Nggak mungkin kan? Masa Sinta tiba-tiba jadi tiang bendera? Iya kan? Jadi kalau kita berinteraksi ataupun kita memperoleh interaksi dari orang lain, yang namanya interaksi sosial adalah hubungan timbal balik atau feedback. Feedback atau hubungan timbal balik. Lihat nih, temennya berdua senyum-senyuman. Berarti apa? Yang bisa kita pahami, adanya interaksi sosial walaupun nggak saling ngomong. Iya kan? Iya. Atau si Vero ya dari kejauhan kedip-kedip mata sama Siva, kiu 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 gitu kan? Itu termasuk apa? Termasuk apa? Interaksi sosial. Nah, terkecuali si Vero ngelihat lemari. Ada fotonya Siva lagi. Fotonya Nadine. Ternyata si Vero ngomong sendiri nih sama apa namanya? Sama lemari tadi. Oh Nadine, gitu ya. Ternyata itu apa? Itu bukan interaksi sosial, melainkan apa? Fisik. Kenapa? Tidak terjadi hubungan timbal balik. Lawang yang diajak ngomong lemari, ya mana bisa jawab lemari, ya kan? Kan nggak mungkin Bapak tiba-tiba manggil, Bagus. Bagus. Kira-kira Bagus versi papan tulis bisa jawab nggak? Nggak bisa. Iya kan? Oke, coba Bapak panggil, Bagus. Nah, berarti apa? Ada hubungan timbal balik. Oke, intinya interaksi sosial adalah hubungan timbal balik. Nah, hubungan timbal baliknya gimana? Coba berdiri sebentar, Bagus. Berdiri sebentar, Bagus. Ya, hubungan timbal balik ketika Bapak memberikan stimulan ya kepada siapa namanya? Bagus. Bagus. Interaksi Sosial. Nah, tapi interaksi sosial terbagi menjadi 3. Individu dengan individu. Udah jelas? Kenapa dibilang individu dengan individu? Karena sendiri versus sendiri. Ya, udah jelas ya? Oke, balik lagi. Tepuk tangan buat Bagus. Sendiri dengan diri sendiri dengan sendiri, individu dengan individu. Terkecuali ngomong sendiri, itu berarti bukan interaksi sosial. Itu namanya interaksi bukan fisik, interaksi. Dia ngomong sendiri itu berarti apa? Interaksi apa? Interaksinya paranormal. Ngomong sendiri berarti apa tuh? Ada gaib-gaibnya kan? Oke, tapi itu bukan masuk materi kita. Kita lanjut. Oke, individu dengan individu. Sekarang Bapak mau kasih contoh individu dengan kelompok.
Ya, individu dengan kelompok. Individu dengan kelompok. Individu dengan ke. Sekarang Bapak mau tanya ke kalian, ya. Bapak mau tanya ke kalian. Angkat tangan yang bisa, ya. Nanti Bapak traktir. Ya, traktir Popeyes. Popeyes lagi, Popeyes lagi. Angkat tangan yang bisa ngasih contoh interaksi sosial yang ketiga. Kelompok dengan kelompok. Kelompok dengan kelompok. Seperti janji Bapak di pertemuan sebelum-sebelumnya, yang bisa jawab nanti dikasih hadiah. Hadiahnya rahasia buat Popeyes. Ya. Sekretaris tolong dicatat, ya. Naira, tolong dicatat siapa-siapa saja nanti yang berhak karena sudah bisa jawab. Tapi ini jawabannya yang enggak ini ya, yang enggak biasa-biasa kayak tadi ya. Ini khusus. Siapa yang bisa ngasih contoh? Kayaknya nggak ada yang bisa nih. Ah, kecewa Bapak nih. Kelompok dengan kelompok. Tadi kelompok, yang pertama tadi apa? Individu dengan Individu. jelas. Person atau person dengan jelas? 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 Jelas nggak? Individu dengan kelompok. Satu orang atau person melawan komunitas, melawan kelompok, melawan orang banyak. Sekarang pertanyaannya, contoh mana yang kira-kira bisa mencerminkan kelompok dengan kelompok? Angkat tangan yang bisa. Angkat tangan yang bisa. Airan, coba. Raihan, coba. Bisa nggak? Berdiri. Clip-on-nya, jangan lupa. Oke, coba. Kelompok dengan kelompok. Misalnya itu sepak bola. Sepak bola, woi, keren nih. Tepuk tangan dulu. Apa tadi? Sepak bola. Sepak bola, kelompok dengan Kan kelompok. kelompok. Kenapa bisa dibilang sepak bola itu interaksi sosial kelompok dengan kelompok? Karena tim versus tim. Tim versus tim, kelompok dengan kelompok. Banyak orang di dalam kelompok ketemu banyak orang di dalam kelompok. Itu namanya kelompok versus kelompok. Sekali lagi, tepuk tangan buat Reha. Oke, luar biasa banget pertemuan kita di hari ini. Tapi Bapak mau ice breaking dulu sebelumnya. Yuk, ke atas. Seperti biasa kita perenggangan dulu. Berdiri semua, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, tangannya ke atas ya. Kita ice breaking dulu. Ikutin gerakan Bapak nih. Ke atas, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kalau 3, lebih cepat. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 3. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Bulan kayaknya semangat banget. Oke, lanjut. Sekarang ya, Bapak karena sudah membagi kelompok dan alhamdulillahnya ketika Bapak masuk kelas kalian sudah duduk sesuai dengan keinginan Bapak seperti instruksi yang Bapak sampaikan. Bapak mau masing-masing kelompok mendiskusikan beberapa poin terkait dengan interaksi sosial. Oke, sebelumnya Bapak bagiin dulu. Ini kelompok 1, kelompok apa tadi? Audio. Kelompok 3, kelompok apa tadi? Kinestetik. Oke. Kelompok 2. Visual. Oke, silahkan diskusikan. Tulis terlebih dahulu, ya. Tulis terlebih dahulu. Diskusi ya, jangan ngobrol sendiri. Tadi kalau ngobrol sendiri termasuk apa? Bukan interaksi sosial. Ya. Udah? Kalau kurang nih, kalau kurang nih. Satu lagi, ya. Oke, kalau kurang. Ya, kalau kurang. Lanjut. Apa tadi yang Bapak bilang? Diskusi, ya. Diskusi. Udah jelas? Jelas? Tulis di atas bagian kiri
nama kelompoknya. Kelompok 1 tadi apa? Audio. Kelompok 2 visual. Kelompok 3 estetik. Oke, jangan nanti gambar interaksi sosial lagi lari main bola ya. Nah. Oke, bisa? Nah, Bapak di sini sudah menyiapkan catatan sebelum masuk ke kelas tadi. Bapak mikir-mikir dulu nih. Kira-kira pertanyaan apa ya yang bagus buat kalian? Oke, lihat ya. Lihat, dengarkan dengan baik-baik. Ya, selepas ini silahkan kalian tunjuk salah satu teman kalian siapa yang jadi ketua, gitu ya. Kemudian, halo, halo. Kemudian ketua nanti maju ke depan secara bergantian, karena ada 3 kelompok ya, masih ada waktu, masih cukup lah. Satu perwakilan atau ketua tadi menjelaskan, nggak apa-apa. Hasil diskusinya kalian tuliskan terlebih dahulu, nanti ke depan ya. Mana tahu nanti kalian gugup untuk membacakan. Boleh bawa kertas. Boleh bawa kertas ke depan. Hasil diskusi kalian. Nadine? Ya, hasil diskusi. Udah? Bisa? Bisa dipahamin? Bisa? Bisa? Bisa. Nah, tugasnya. Ya, sudah? Tugasnya. Dari ketiga soal yang Bapak pikirkan tadi, ketiga soal ini berbeda. Masing-masing di antara kalian nanti boleh menjawab salah satunya. Kalau 3 dari 3 kelompok berarti salah satunya. Gitu ya. Oke ya, paham ya? Udah jelas? 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 Dari 3 kelompok, ada 3 soal, kalian tinggal memilih. Nanti Bapak coba komunikasikan ke satu kelompok. Kalian mau pilih yang mana? Atau gini. Bapak kepikiran. Kalian jawab 3-3-nya. Nanti pas maju ke depan, pilih salah satu. Oke? Bisa? Oke. Silakan ambil ballpointnya, sekretaris ataupun ketuanya. Yang lain siap-siap buka buku untuk diskusinya. Ya, boleh menggunakan handphone sebagai sumber alternatif ataupun mengunjungi kembali blog Bapak ya. Sudah? Boleh mengunjungi website ataupun laman yang lainnya. Tidak ada yang menggunakan handphone untuk mengunjungi situs yang lain ataupun bermain game, gitu ya. Bisa dipahami? Halo. Halo. Masih ingat waktu SD tepuk pramuka? Enggak. Tepuk pramuka. Oke, ya, udah, bagus. Udah, oke, lanjut. Perhatikan, nah kayaknya udah mulai nggak fokus nih, lihat Bapak dong, halo. Yang nggak ngeliat Bapak dapat hadiah, ya, siap-siap aja, hadiahnya spesial. Oke, ya, bisa diperhatiin. Tadi apa? 3 soal, kalian jawab terlebih dahulu 3-3-nya. Bapak kasih waktu 1 soal 5 menit. Kali 3 berarti 15 menit. Oke, 15 menit dari sekarang dikerjakan berkaitan dengan 3 tadi. Nanti pas presentasi ke depan, pilih salah satunya. Oke, nanti Bapak tunjuk secara acak. Ya, suka-suka Bapak. Tunjuk secara acak. Oke. Nggak, diplomasi aja. Ntar siapa yang mau maju duluan, silakan. Oke, siapa cepat dia dapat. Soal yang pertama. Tulis ya. Udah? Contoh nyata ya. Jelaskan interaksi sosial. Contoh nyata di lingkungan. Contoh nyata di lingkungan. Kamu tulis. Nanti jadi nggak nanya temennya waktu diskusi soalnya apa. Ya. Udah tulis? Contoh nyata interaksi sosial di lingkungan rumah atau sekolah atau masyarakat. Tadi apa? Rumah atau apa lagi? Sekolah atau masyarakat. Udah? Kita lanjut ke yang kedua.
Kita lanjut yang kedua. Yang kedua, soalnya berbunyi, bagaimana solusi? Bagaimana solusi? Udah? Udah. Ketika terjadinya konflik Udah, Pak. di suatu wilayah. Ya, bagaimana solusi terjadinya konflik di suatu wilayah? Udah jelas? Soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Udah? Soal yang ketiga. Bagaimana keberagaman lingkungan, ini yang paling oke sih ini, soal yang ketiga nih, siapa yang kebagian ntar ya. Bagaimana keberagaman lingkungan memengaruhi apa? Sosial. Interaksi sosial maupun sebaliknya. Udah? Udah? Oke, 15 menit sudah terpotong waktunya, silahkan diskusi dari sumber yang relevan, mau dari buku, mau dari laman internet yang bisa kalian kunjungi, silahkan diskusi. Oke, Bapak akan keliling ya. Di sini Bapak akan memberikan penilaian. Oke, silakan diskusi. Ya. Soalnya, lihat di temennya, lihat di temennya. Oke. Kayaknya dia tadi ketawamu. Yuk, diskusi. Ya. Ya, diskusin ya. Diskusi ya. Udah? Diskusinya? Ya, pilih satu. Bapak yang pilih. Oke? Yuk, bantuin temennya ya, bantuin temennya ya. Kayak kerja sama, gotong royong. Gotong royong apa ya? Kerja bakti. Betulnya. Nadine, suaranya, diskusi dong. Tadi yang bertanya siapa? Yang berhasil menjawab pertanyaan Bapak? Rehan ya? Oke, nanti dapat hadiah spesial dari Bapak. Ya, silakan lanjutkan diskusinya. Udah Pak, selesai. Kayak musyawarah. Diskusi. Waktu yang tersisa 10 menit lagi, jarum jamnya sudah lewat 5 menit. Ya, kayak gitu gak sih? Ya, benar-benar.
Udah sampai mana? Nomor 3, jawabannya udah selesai belum? Udah ditulis? Kira-kira ada yang kesulitan? Nggak ada? Bisa ya? Berarti bertanggung jawab terhadap jawabannya. Sosial apa ini? Interaksi sosial apa ini? Udah? Kayaknya kelompok ini dari tadi Apa sih, Kak? tawa-tawa deh. Enggak, siapa yang tahu? Nih, kira jawabannya udah ada alternatifnya? Udah ada? Oke. Ada yang kesulitan? Oke. Diketawa. Astagfirullahaladzim. Udah, ayo. Udah, selesai. Lihat. Vero, tolong kurangin Vero. Diskusi, sewaktu diskusi lain dengan baik. Iya kan? Tahu. Ada kesulitan? Dimas, how are you? Ditanya how are you nggak ada. Oke. Terus ada kesulitan nggak? Nggak ya? Jaga sikap dong. Vero, yang satu ketawa, yang satu begitu. Oke. Ada kesulitan? Hah? Ya sebaliknya dari interaksi. Kan tadi bilang gini, lingkungan terhadap interaksi. Interaksi sebaliknya, interaksi ke lingkungan. Bisa nggak mempengaruhi? Bisa dong. Iya kan? Hmm. Ciko, Kayak gini aja boleh atau harus jelasin? ambil aja poin pentingnya. Poin pentingnya. Ya. Ada yang mengalami kesulitan? Tersisa waktu 8 menit ya. Tersisa waktu 8 menit. Bagus, kenapa berdiri? Oh, diskusi. Ya, masih lanjut diskusi ya. Nih, ada nggak? Ada masalah? Tawa mulu deh. Boleh? Taruh dulu HP-nya. Segera ya.
Gimana? Ayo, kamu? Nih. Oke. Iya. Apa yang dibahas? Diskusi dong. Diskusi anu lagi. Waalaikumsalam. Yuk, langsung tempat duduknya masing-masing. Oke, 5 menit terakhir. 5 menit terakhir. Siap-siap ya. 5 menit Akhir. Oke, diskusinya udah sejauh mana? Udah? Waalaikumsalam. Kelompok kinestetik udah selesai? Udah? Kelompok visual? Kelompok audio? Sudah? Udah? Oke, berarti sudah siap ya? Sudah siap ya? Sudah siap ya? Oke, selanjutnya Bapak akan memberi keleluasaan kepada kalian siapa yang mau maju duluan dan mau menjawab 3 soal yang tadi, ya. Mau yang mana dulu? Yang dijawab. Satu kelompok satu jawaban. Satu kelompok satu jawaban. Udah paham? Paham sampai sini? Paham? Bisa? 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 Halo? Halo? Kalau Pak Sidik apa biasanya? Salam apa? Sikap siap gitu ya? Gimana? Oh, sikap tertib. Oh, jawaban kalian siap ya? Oke, sikap tertib. Siap. Nih, Bapak mencontoh dulu nih. Udah? Sikap tertib. Siap. Sikap tertib. Siap. Oke. Siapa di antara kalian 3 kelompok yang bersedia mau maju duluan? Siapa di antara kalian dari 3 kelompok yang mau maju duluan? Ada? Ada? Sebelum Bapak tunjuk loh. Ada? Tunjuk kata Kuina. Kata Rehan apa? Hah? Oke, sekarang tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, untuk Rehan membawa kertas hasil diskusinya. Nggak apa-apa ya, sesekali baca, tapi sambil dijelasin, gitu ya. Nanti Bapak bantu, gitu ya. Halo. Sebentar. Seperti biasa, kalau mempresentasikan hasil diskusinya, berarti apa? Memperkenalkan namanya, ya kan? Terus juga dari kelompok mana. Oke? Bisa kita mulai? Halo. Silakan, Raihan, waktu dan tempat diberikan. Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama kelompok saya. Saya dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Oke, silakan. Ditaruh sini. Ya. Satu, contoh nyata di lingkungan masyarakat. Contohnya, gotong royong membersihkan lingkungan
Kerja bakti membangun fasilitas umum, musyawarah dalam menyelesaikan masalah, serta menjaga kerukunan antar warga dengan saling menghormati dan bertoleransi. Menghormati dan Bertoleransi. Oke, ini nih jawabannya keren nih ya. Contoh nyata, berarti soal pertama ya. Iya. Contoh nyata interaksi sosial di dalam lingkungan. Pilihannya apa? Rumah. Masyarakat. Oke, masyarakat. Tadi yang pertama apa? Jawaban kelompok kamu? Gotong royong. Gotong royong. Ya, ingat ya, gotong royong. Karena apa? Di dalamnya ada interaksi sosial. Ada yang namanya kerjasama. Kerjasama itu di mana tadi? Asosiatif. Gitu ya. Nah, yang kedua, Membersihkan lingkungan. membersihkan lingkungan, masih kerjasama, ya kan? Membersihkan lingkungan. Yang ketiga, Kerja bakti membangun bakti. fasilitas umum. oke, membangun fasilitas umum. Berarti apa? Koperasi. Kerjasamanya tidak hanya sekedar kerjasama, tapi juga kita tahu ya, yang namanya membangun fasilitas umum tentu ada sukarela, memberikan dana, ya kan? Ataupun lain sebagainya. Itu termasuk dengan koperasi. Oke, paham? Paham sampai sini? Paham? Paham? Oke, kira-kira dari dua kelompok lainnya, ada nggak yang mau bertanya terhadap respon ataupun jawaban daripada kelompok visual, kelompok 2, atas presentasinya? Ya, ada kelompok 1, kelompok 3. Berarti kelompok 1 dan kelompok 3 paham dong apa yang dijelasin temannya? Paham ya? Paham nggak ya? Paham nggak nih? Serius? Paham ya? Oke. Kelompok 2 mau tanya temennya, mengkritisi temennya? Pasti enggak dong, kan ngedukung temennya sendiri ya. Itu yang namanya kerja sama. Oke. Untuk kelompok 2 kita berikan apresiasi tinggi-tingginya. Silakan duduk kembali. Teleponnya jangan lupa. Selanjutnya, siapa nih kira-kira yang mau maju setelah kelompok 2 tampil di depan? Kelompok 1 kah? Kelompok 3 kah? Mulai tatap-tatap mata, lirik-lirikan. Nah, ini interaksi juga nih. Siapa? Atau perwakilan kelompoknya maju dulu deh. Dua-duanya ke depan. Wina ya ketuanya ya? Ini ketuanya tadi Raihan. Oh, Masya Allah. Ini ketuanya Neira. Jangan lupa ya, di kertasnya nanti dituliskan anggota kelompok dan ketuanya. Oke? Yuk, berdua ke depan. Berdua ke depan. Kamu sini. Ya, di depan Bapak. Siapkan jemari tangannya. Siap-siap. Yang lain perhatiin. Dimas. Alif. Ya, perhatiin. Yuk. Siap? 1. Sweet ya. 3 kali atau 2 kali? Yang dapat 2 atau dapat 3? 3, oke. 1, 2, 3. Siapa yang menang? 1-0. Oke, 2-0. 3-0. Berarti Quina. Ini Quina. Ini Naira. Oke, tepuk tangan untuk Naira. Quina, silakan untuk kembali. Oke, nih kamu taruh dulu clip-on-nya di kerudung boleh. Oke. Untuk kelompok yang ini lagi standby, bisa dituliskan ya, ketua kelompoknya siapa, anggota kelompoknya siapa, udah, ketua kelompoknya siapa. Oke, kita jeda sebentar, azan, sholat, zuhur. Ya. Ya, Loh. Oke, masih fokus ya. Faru, halo. Ya. Sekarang giliran kelompok ketiga maju untuk mempresentasikan pilihannya. Mau soal nomor berapa? Nomor 2. Soal nomor 2. Tadi soal nomor 1. Oh, jadi berurutan gitu ya. Gak apa-apa. Oke. Bisa kita mulai? Kepada Naira, waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, jadi soalnya kan solusi ketika terjadi interaksi sosial yang mengarah pada konflik. Jawabannya itu, pertama ada kompromi, kedua ada arbitrasi, ketiga ada mediasi, dan 4
Dan keempat ada toleransi, Yang pertama tadi ada apa? kompromi, Kompromi. Ya. Soalnya tadi berkaitan dengan apa? Bagaimana solusi, solusi daripada terjadinya konflik, konflik. Yang pertama tadi ada kompromi. Yang kedua arbitrasi, arbitrasi. Oke, Arbitrasi. atau arbitrase. Yang ketiga mediasi, mediasi. Yang keempat toleransi. toleransi. Kira-kira nih, bisa dong dijelasin apa itu yang dimaksud dengan kompromi? Kompromi itu upaya untuk mendapat kesepakatan dari setiap pihak yang memiliki perbedaan pendapat atau selisih paham. Oke, kompromi upaya ya untuk mengurangi ya, mengurangi tuntutan atau yang tadi dijelaskan Naira. Upaya apa tadi? Untuk mendapat kesepakatan. Mendapatkan kesepakatan dengan cara tadi mengurangi tuntutan. Jadi bagaimana caranya win-win solution? Bukan mau siapa yang menang kuat-kuatan, tapi caranya adalah mencari solusi bersama. Oke, itu kompromi ya. Yang kedua, Arbitrasi, ya arbitrase. yaitu jenis perundingan yang melibatkan peran dari orang ketiga. Jadi selain kedua kubu yang bersengketa, Oke. terdapat pihak ketiga yang berperan sebagai pihak netral. Oke, arbitrasi juga biasa berkaitan dengan mahkamah internasional, ya, mahkamah arbitrase. Makanya seringkali apa? Itu biasanya kaitannya negara dengan negara. Jadi kalau misalnya ada sengketa wilayah A, ya, misalnya Indonesia dengan Malaysia, itu bisa di mahkamah internasional atau arbitrasi. Gitu ya. Oke, yang ketiga, Yang ketiga ada mediasi, yaitu upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. oke, mediasi ada pihak ketiga. Tadi di arbitrasi ada pihak ketiga juga, tapi tidak lebih dominan daripada tuntutan di pengadilannya. Tapi kalau mediasi ada pihak ketiga yang dominan untuk bisa memfasilitasi upaya pemecahan masalah. Yang terakhir, Toleransi, toleransi ya. Toleransi itu yang paling penting dan paling dasar. Jadi upaya untuk menghindari konflik adanya toleransi. Misalnya nih, ya kayak Bapak kan asal usulnya dari mana? Sumatera Utara. Suaranya kenceng nih kalau manggil kalian. Berarti apa? Yang harus kalian pahami, cara Bapak berinteraksi dengan kalian adalah vokal suara yang besar, keras, itu. Nah, sedangkan kalau misalnya kalian latar belakangnya tidak seperti orang dari Sumatera Utara, berarti kan harus bisa menyesuaikan. Dan hal demikian juga berbanding terbalik. Saling menyesuaikan. Itu yang namanya toleransi. Oke, terima kasih untuk Naira. Tepuk tangan bersama-sama. Oke. Ya. Jangan lupa ya, dinamai anggota dan juga ketuanya. Terakhir, tepuk tangan dulu buat Kuina. Yuk, hadap sana. Taruh di sini. Iya, taruh aja. Iya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nyayu Kwina. Aku berasal dari kelompok audio dan hari ini aku ingin mempresentasikan diskusiku dengan kelompokku. Pertanyaannya, bagaimana keberagaman lingkungan memengaruhi interaksi sosial maupun sebaliknya? Keberagaman lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap interaksi sosial dan sebaliknya, interaksi sosial juga dapat memengaruhi lingkungan. Keberagaman lingkungan terhadap interaksi sosial adalah peluang interaksi yang beragam, peningkatan toleransi dan adaptasi, pembentukan kelompok sosial. Kalau interaksi sosial terhadap lingkungan adalah pembentukan norma dan nilai, yang kedua, perubahan fisik lingkungan, dan yang terakhir, perkembangan budaya lokal. Oke, yang menarik itu yang terakhir ya, perkembangan budaya lokal. Halo. Alvaro sibuk banget kayaknya ya. Emang kayak gitu, kalau kelompok kinestetik, nggak salah dong Bapak bilang kelompok kinestetik. Kenapa? Dia belajar, tetap dengar, tapi sambil coret-coret. Dia gambar, Bapak khawatir tuh yang digambar tuh ini loh, apa namanya, orang yang lagi dia sukai. Oke, lanjut. Nah, tadi apa? Yang terakhir, perubahan, perkembangan budaya lokal. Halo. Pernah lihat nggak kalian? Ternyata di masyarakat kita ada yang suka dengan film India, ya kan? Ada yang suka nonton Korea, bener nggak? Ada yang suka nonton
film Mandarin, ada yang suka nonton film Barat, Hollywood, ya kan? Oke, nah di sini yang harus kita pahami apa? Yang harus kita pahami ternyata perkembangan daripada antusiasme masyarakat kita tidak terlepas daripada interaksi, ya kan? Ya nggak? Kenapa? Kok bisa sih mereka suka sama Korean pop? Kamu suka K-pop nggak? Nggak suka? Suka nggak suka? Ini mana yang benar? Oke, suka. Misalnya Kuina suka dan dia mengikuti serial drama dari K-pop, ya, ataupun musiknya. Dari musiknya, nah apa yang bisa kita pahami? Kalau misalnya suka, berarti apa? Ada interaksi. Interaksi ini didapati dari mana? Dewasa ini yang namanya akses internet, bisa nonton video YouTube, ya kan? Ataupun masuk ke sosial media, dia bisa melihat foto-foto orang-orang Korea dengan gaya busananya, ya kan? Ya, dan lain sebagainya. Ini yang dikatakan interaksi sosial. Kalau ada interaksi sosial, tentu apa? Ada saling memengaruhi atau mempengaruhi. Nah, kira-kira pertanyaan Bapak simpel. Yang bisa jawab Bapak kasih hadiah seperti Raihan tadi. Ya. Sebelumnya tepuk tangan dulu buat Kuina. Nih, Bapak bantu penjelasan ya, kelompok 3 ya. Kelompok 3, kelompok 1. Pertanyaannya, kira-kira ada nggak hasil interaksi masyarakat Indonesia, yaitu berupa kebudayaan, keragaman lingkungan masyarakat kita, terhadap masyarakat dunia? Kasih contohnya dan penjelasannya. Ada? Apa kira-kira yang paling mencolok bisa kita lihat di masyarakat dunia yang diikuti 1-2 orang di penjuru dunia? Ada? Ini Bapak kasih stimulus. Kemarin paman kecepatan siapa? Speed, ISO Speed. Tahu? Pas ke Indonesia, sampai dia pulang ke negaranya, sampai dia ke Cina, kemana-mana dia ngomong apa? Satai, satai, satai. Itu contoh daripada apa? Interaksi sosial, keberagaman lingkungan. Benar nggak? Dia lagi lari kan? Dia apa namanya? Di Cina kemarin kan? Satai, satai. Maksud dia apa? Dia keinget makan sate, ya kan? Di mana sate itu berasal dari Indonesia. Ada nggak kira-kira selain sate? Are you sure? Ada? Angkat tangan? Ada nggak budaya Indonesia yang terkenal? Kayak K-pop tadi, dari K-pop ke masyarakat penjuru dunia kan? Ada nggak? Angkat tangan? Ada? Rendang? Serius? Tepuk tangan buat Siva. Yakin Siva apa Kuina? Ya udah berdua sini. Sini berdua. Mau hadiah nggak? Mau hadiah nggak? Ayo. Oke, buat Kuina dan Siva. Berarti kalau dia mau dapat hadiah, dia harus bisa menjelaskan dong kenapa rendang itu termasuk daripada contoh nyata dari interaksi sosial di masyarakat dunia. Karena rendang Saling bantu dong. Karena rendang makanan khas Indonesia. Kenapa? Ya, kenapa bisa dia terkenal di dunia? Karena rasanya enak. Karena rasanya enak. Kalau kita berbicara tentang interaksi sosial, selain rasa itu kan baku, ya kan? Ada itu. Apa? Kalau rendang pakai rempah-rempah. Iya. Ini belum terjawab nih dari tadi nih. Kenapa rendang itu bisa ke bawah? Kenapa sate itu bisa ke bawah? Nih matanya Ryan udah pengen jawab ini. Cepetan. Kenapa bisa Nanda? Nanda siapa namanya tadi? Aisyah. Anisha. Mau jawab? Kan tadi kamu bilang bumbunya itu bukan jawaban interaksi sosial. Kan bumbu itu fisik. Iya kan? Karena udah banyak orang dari luar negeri nyobain makanan Indonesia. Oke, tepat jawabannya. Dia orang kayak tadi siapa? Paman kecepatan. Siapa tuh? ISO Speed. Ya. Dia datang ke Indonesia. Dia otomatis berinteraksi dengan Indonesia. Iya, pulang ke negara asal dia membawa yang namanya cerita tentang satai atau sate. Ya enggak? Demikian juga rendang tadi. Orang Australia datang ke Indonesia, makan di rumah makan Padang, makan rendang. Seneng, ya kan? Bawa cerita ke kampung asalnya di Australia. Makanya nggak heran. Di Australia bukan KFC yang terkenal. Apalagi warteg bukan. Ya, tapi yang terkenal apa?
rumah makan Padang dengan bumbu rendangnya. Sampai sini paham? 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 Itu ya, karena interaksi sosial. Jadi saling mempengaruhi. Oke, tepuk tangan untuk Wina dan juga Siva. Oke, silakan duduk. Oke, sebagai tindak lanjut, ya, Bapak, terakhir ya, ini juga sebagai simpulan bersama-sama, Bapak mau mendengarkan 1-2 orang yang bisa memberikan simpulan untuk kita sudahi pertemuan kita di hari ini. Ada yang bersedia? Ada? Dari kelompok kinestetik nih. Mubarok sama siapa namanya? Alvaro sama. Dari tadi orat-oret. Yuk, atau Naira? Kasih kesimpulan tentang interaksi sosial. Atau bagus? Kayaknya bagus nih. Yuk, Gus. Sedikit aja 1 kalimat tentang interaksi sosial. Ada dari kelompok lain? Ayo. Vero? Enggak? Oh yaudah, kalau enggak ada, nih kayaknya gara-gara malu-malu nih. Atau Naira deh, Bapak tunjuk. Ayo. Interaksi sosial. Yuk, kasih kesimpulan. Nanti Bapak tambahin. Sebentar ya. Oke. Bluetooth message. Ya. Silakan. Sini. Kasih kesimpulan. Interaksi sosial yang kamu pelajari di hari ini. Menurut kamu, pakai bahasa kamu. Interaksi sosial itu terbagi menjadi 2. Iya. Ada yang mengarah ke hal positif dan ada yang mengarah ke hal negatif. Interaksi yang mengarah ke hal positif itu dinamakan asosiatif. Iya. Sedangkan yang mengarah ke hal yang negatif itu dinamakan disosiatif. Oke. Terus? Dan poin pentingnya tadi, yang terakhir. Bagaimana interaksi sosial dan lingkungan masyarakat saling mempengaruhi. Ya. Tadi apa kita bilang? Contohnya nih, dari 3 jenis interaksi sosial. Individu dengan individu. Yang negatif contohnya nih, biar gampang kalian koneknya. Misalnya, Vero, ya kan? Sama siapa? Raihan, ya. Naik motor, balapan. Itu negatif kan? Yang semula bisa jadi apa? Si Vero, doanya jelek banget. Yang semula Vero tadinya mungkin alim, gitu ya. Alim, pura-pura nggak tahu, gitu ya. Nggak ngerti dunia balap-balapan tuh kayak gimana. Tapi semenjak kenal Raihan, dia jadi kenal balap-balapan. Besokannya dia ikut-ikutan balap-balapan. Itu, ya. Paham ya? Nah, sisi positifnya, kalau kita berkumpul dengan orang-orang baik, orang soleh, pasti kita juga jadi orang baik ataupun orang soleh. Oke? Nah, demikian juga muncul pertanyaan pasti di antara kalian, Pak, berarti kita berbeda itu juga karena faktor interaksi sosial, iya kan? Tapi perbedaan bukan jadi sebuah masalah. Iya Kak? Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan. Oke, itu tentang interaksi sosial. Tepuk tangan untuk Naira. Nah, tolong dicatat ya, di pertanyaan-pertanyaan krusial tadi, bahkan Naira bisa dan mampu untuk bisa menjelaskan kesimpulan. Ada Raihan, ada Quina, ada Siva, dan juga ada Naira yang nanti dapat hadiah dari Bapak. Next, Bapak bawa ya, Bapak bawa di next pertemuan hadiah untuk 4 orang ini. Oke, nah sekarang keluarkan jemari tangan kalian dari saku tangannya ataupun dari lacinya untuk mengambil handphonenya masing-masing dan kunjungi blog Bapak, ya, laman blogspot Bapak. Kalian beri penilaian kepada 4 rekan kalian, mau dalam satu kelompok atau dengan kelompok yang lainnya. Pilih, ya, ketik namanya, nama temennya, udah, ketik nama temennya di blogspot Bapak, ya. Ya, ketik aja di Google, Abdebaran,
Ya, di bagian bawah, ya. Tulis yang pertama itu nama kalian sendiri, ya. Yuk. Gavin, tulis ya, namanya jangan salah. Nanti kamu nulisnya Alif lagi. Ini Wildan. Wildan, jangan tulis Radit, tapi nulis Wildan. Anissa, ya, tulis Anissa, jangan Nanda, oke? Udah? Kelasnya dipilih, kelas 72 semua. Udah? Kelasnya dipilih kelas 72. Ya iyalah, kelas 72. Iya. Udah? Sudah? Lanjut ke bawahnya. Ke bawahnya ada kelas, habis itu lanjut ke seterusnya ya. Pilih 4 orang di kelas ini, mau dalam kelompoknya ataupun bukan kelompoknya, untuk diberikan penilaian. Terlebih yang tadi maju, ya, yang maju itu pasti spesial, punya kemampuan lebih, tapi Bapak tidak ingin membeda-bedakan. Kembali kepada penilaian kalian. Bisa? Nih misalnya nih, Wina mau ngenilai Raihan. Kan di slide berikutnya kan, ada kan? Poin tertingginya itu sangat baik, berarti kasih poin 4. Kalau misalnya terendahnya itu kurang, berarti poinnya 1. Ataupun di tengah-tengah di antara range 1 dan 4, terserah. Sama kayak kalian kalau misalnya mesan aplikasi, ya kan? Kasih bintang berapa, itu di situ. Oke? Udah? Udah semua? Udah semua? Kalau udah kirim atau submit. Kalau udah kirim, submit. Udah kirim? Ada yang kesusahan? Ya bebas. Kalian mau ngasih penilaian ke siapa aja? Kembali lagi, Gavin. Kok satu semua, gimana sih kamu? Kasih penilaian bagus, yang objektif. Ya boleh. Oke, sudah? 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 Terakhir. Halo. Halo. Tepuk pramuka. Oke. Sebelumnya kumpulin dulu tadi kertas yang kelompok mana? Ini kelompok 1, kelompok audio, kelompok 2, kelompok visual, kelompok 3, kelompok apa? Estetik ya. Oke. Terakhir, kita sudah memberikan kesimpulan. Bapak mau kalian untuk pertemuan berikutnya, ya, untuk pertemuan berikutnya, buatkan, ya, dari pembelajaran hari ini ya, buatkan, kalian boleh bebas pilih, ya, yang audio atau yang visual mau pilih esai boleh, atau bikin video boleh, atau bikin poster pakai aplikasi Canva boleh, ya, ataupun bikin mind mapping boleh, terserah, pilih. Ini tugas individu ya, ini tugas individu. Oke, bisa dipahamin? Bisa? Bisa? Tadi pilihannya apa? Tuliskan kalian atau visualisasikan kalian atau kalian bangun narasi atau kombinasi di antara keduanya, terserah. Mau dalam bentuk tugas esai, mau bentuknya poster, mau bentuknya video pendek ya. Durasi 2 menit lah. Atau terakhir mau bikin mind mapping, terserah. Tahu mind mapping kan? Yang pernah kita pelajari akar, ya kan? Menyamping ataupun ke atas. Sudah? Bisa dipahami? Bisa? Bisa? Oke. Terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Sama-sama kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua.